Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again sobat. Selamat kembali lagi dalam channel Oli Hitam, channel kesayangan sobat semua, yang membahas tutorial tip trik seputaran mesin, touring, exploring, dan spot kuliner. Kali ini jalan-jalan, touring, hahaha. Bukan itu sobat, yang dibahas adalah mobil ini. Mobil ini mau minta diganti timing belnya karena kilometernya sudah melewati waktu masa pergantian timing bel. Yap, jarak tempuh kilometer timing bel yang ideal kalau di bengkel saya buat 60.000 kilometer. Ini nanti mobil ini sobat saya pindah ke pojok sana ketika mau ganti timing belt. Gitu sobat. Ya, di bengkel saya buat 60.000 km. Kenapa kok 60.000 km gitu loh. Nanti kita bahas ya sobat ya. Oke, sekarang kita lihat perihal cara mengganti timing belt. Walaupun nggak lengkap, tapi ya semoga bisa membantu. Ini mekanik saya sedang mengerjakannya sobat. Pertama, cover atas dibuka agar mudah saat membuka cover bagian depan. Lalu bagian depan ini kita buka sobat, seperti itu. Ini covernya yang bagian depan. Nanti kita bersihkan. Terus ini mekanik saya lagi ngapain ya? Apa yang diputar itu? Yap, yang diputar itu adalah alternator sobat sama mekanik saya. Dinamo cas ya, itu dia putar. Ada tujuannya sobat. Kenapa dia muter itu? Dan tujuannya adalah sampai di top ya, sampai garis ini ketemu ini biasanya. Nah, itu sobat tujuannya, yaitu mengetopkan piston top 4 dan kemudian nanti diputar tandanya pas lurus top 1 seperti itu. Selain tanda garis yang terlihat ini sobat, di bawah juga ada dua tanda yang itu harus pas posisinya. Begitu sobat. Ini mekanik handal nih, si John dimiliki. Sobat, kalau misalkan timing gearnya nanti nggak pas, itu loncat, itu mobil susah hidup efeknya sobat. Nah ini untuk memutar puli alternator menggunakan kunci shock 24 ya sobat ya. Ganti silbus pom juga. Silbus pom. Ini kan audit. Nah, ganti silbus pom. Tuh bocor tuh. Ini dah top. Sip, lihat. Ini si John lagi ngepasin tanda yang di bagian bawah situ sobat, dipas-pasin sama dia untuk memastikan pas. Nah, selain garis lurus ini sobat, seperti itu. Jadi nyopot timing belt itu nggak bisa sembarangan. Kalau sembarangan, saya yakin nanti loncat ketika masang. Jadi acak-acakan sobat, seperti itu. Ini menggunakan kunci apa John? 14 untuk membuka tensioner. Coba John. Ini namanya tensioner ya, untuk mengatur timing belt naik turun. Tensioner idler. Harga tensionernya kan saya lihat di Google. Terus kemudian pakai kunci L. Tujuannya kunci L ini untuk memasang kunci pennya biar nggak ngejepat. Nih kunci pennya tadi dimasukkan, tuk, lepas, baru bisa dicopot tensionernya. Jadi timing belt itu ada pengatur adjusternya ya sobat ya, pengatur tinggi otomatis timing belt. Jadi dia mengontrol timing belt supaya tetap terus kencang seperti itu sobat. Nah, tensioner yang ini ada yang diganti barengan dengan timing belt, ada juga yang 2 kali ganti timing belt baru ganti tensioner. Itu bebas dari masing-masing
pengguna Ford Everest ini sobat. Tensioner ini di pasaran harganya sekitar 1.200.000 sobat. Yap, seperti itu. Nah, ini tadi yang kita putar puli alternator menggunakan kunci 24. Nah, ini sobat tensionernya yang sudah dicopot. Ini tensionernya masih bagus ya Om John? Masih bagus. Lanjut kita cek timing belnya sob. Ini timing belnya banyak oli ya, oli bekas cipratan dari sel bospom tadi sobat. Coba kita amati di tempat yang terang sobat, apakah ada yang pecah atau gimana. Yang jelas ini sudah 60.000, di atas 60.000 sobat. Ini masih bagus, cuman sudah kena oli ya, tapi ya customer minta ganti sih, karena dia sebenarnya bagus gini. Kalau kira-kira sudah kilometer sudah 40.000, 50.000 atau 60.000, maksimal 60.000 ya sob, lebih baik diganti. Walaupun ini masih bagus daripada putus 25 juta melayang. Kalau parah ya rekam armnya aja yang patah paling. Ini tensioner, kalau diputar masih enak, nggak ada suara gesekan, berarti masih sehat. Oke, kita lanjut ambil timing bell ya sob ya. Ini timing bellnya sob. Ini yang asli saya pakai. Di pasaran sekitar 500 hingga 700.000 sob yang original ya. 500 sekian. Ini serinya WE 011225. Dan tadi seal bospom. Ini kita pakai Corteco KW sobat. Seal bospom tadi bocor, jadi kita harus ganti juga menggunakan seal ini. Ini kita suruh mekanik pasang sob. Dan dipastikan tadi sealnya juga ditambal dengan rapih supaya nggak bocor lagi. Jadi cukup sulit sob memasang timing bell, apalagi memasang seal bospom tadi. Harus nyopot timing bell juga. Seperti itu sob, padahal kecil ya sealnya ya. Oke, ini kita coba pasang. Sekali lagi sob, ini berurusan dengan mesin, jadi jangan menggunakan part yang KW. Saran saya untuk timing bell. Kalau seal bolehlah yang KW, tapi kalau timing bell jangan. Kenapa? Jika putus berbahaya. Seperti kejadian Ford Ranger 3000cc tempo hari. Linknya di atas, dia timing bellnya putus. Sobat bisa klik untuk melihat videonya. Ini gearnya sob, gear bospomnya. Jadi ini kita buka, tujuannya untuk mengambil seal bospom yang ada di dalam gear ini sobat. Ini tadi kuncinya sempat patah, jadi kita ganti lagi kunci yang lain. Di sini ada 6 baut ya, baut L. Di sini ada 6 yang harus kita copot untuk menyopot gear ini sob. Dan ingat sob, ini dilakukan oleh tenaga profesional. Kalau mau coba-coba silahkan, dan jika mesinnya nggak hidup, silahkan hubungi bengkel terdekat. Soalnya banyak kejadian setelah dipasang mobilnya susah hidup sob, seperti itu. Kalaupun hidup, tenaganya berkurang. Ini bautnya ada 6, satu lagi ya sob ya. Nah, bisa copot tuh. Tuh, baru bisa dicopot gearnya. Ini yang di bospom, untuk muterin bospom. Di sini ya. Jadi bospomnya muter. Kalau sudah muter, memompa solarnya bisa tersalurkan ke seluruh mesin. Sebelum ke injektor, ke komponen dulu masuknya. Oke sob. Seal bospom terlihat sobat. Nanti itu buka itu dicongkel. Tapi sebelumnya kita bersihkan dulu menggunakan ramuan khusus. Nih sealnya, ini kita congkel, nanti kita buka. Nyempil ya sob ya, tempatnya agak cukup sulit.
Ini oli yang muncrat ini kita bersihkan nanti. Ini sealnya yang mau dipasang, KW. Yang ori lumayan sob harganya sob, sekitar 400 ribuan sampai 500 ribu lah ya. Yang KW cuman paling 100 ribu ini. Seperti itu, mungkin bahkan di bawahnya ya harganya, nggak tentu. Lalu mesin kita bersihkan supaya kotoran oli-olinya hilang. Ini cairan khusus ini, kita bersihkannya, cairan khusus hanya di bengkel SAS dan SPBU yang tahu. Solar sob, pakai solar. Kita bersihnya pakai solar, nggak ada yang lain. Nanti habis ini dibersihin lagi. Ini sabun nggak John? Pakai air sabun biar solarnya hilang. Setelah dibersihkan, lalu kita buka sealnya. Tuh kelihatan kinclong ya sob ya, dan sudah kelihatan kinclong. Kita buka sealnya, cukup sulit sob. Nanti dilem menggunakan lem tribon. Jadi dipasang menggunakan lem tribon di lumari. Nah ini sealnya, kita lumari lem tribon. Setelah terpasang, tunggu beberapa saat hingga kering. Lanjut, kita pasang. Setelah seal terlumari lem tribon, kemudian kita pasang secara perlahan-lahan dan pastikan merata, jangan sampai bocor. Kenapa? Kalau nggak rapet, dia akan bocor dan olinya keluar lagi. Jadi mubazir alias percuma. Ini sudah terpasang. Ditunggu sampai kering ya sob ya. Kita pastikan lagi sudah terpasang dengan sempurna sob. Kalau bisa sih partnya ori. Dan jika sudah terpasang seal bospomnya, kita pasang gearnya kembali sobat. Setelah gear terpasang, kita langsung pasang timing belnya. Gitu sobat. Oh iya, pastikan baut dipasang ke 6-6-nya ya sobat ya, dan kencang. Oke sob, ini tanda yang saya lingkarin itu harus sama ya sob ya, bertemu, jangan miring. Kalau miring artinya nggak top. Nah ini kita harus dipaskan sehingga tanda, 3 tanda itu, titik ini, kemudian yang di bawah yang dekat gear, nah itu dipegang sama mekanik saya itu harus semua pas sehingga posisi timing belnya sesuai dan nggak loncat gearnya sob. Gear timingnya ini timing bel yang ori yang tadi yang disegel ya, ini kita pasang sob. Nah biar gak keliru sobat, perhatikan cara memasangnya. Alur dari timing bel ini kemana, lewatnya dari mana. Kayak lagu aja ya, kemana. Enggak, yang jelas ini alurnya diamati sob. Ini sama mekanik saya dipaskan, dan jangan sampai salah alur. Ini masih mending pendek timing belnya. Kalau masang fan bell punyanya Ranger T6 itu panjang ya, lingkar sob, seperti itu. Nah setelah dipastikan pas, kita pasang tensionernya untuk mengunci supaya timing belnya tidak kendor sob. Ini kita pasang, nanti diputar, dikencangkan, dia akan otomatis membuat timing bel itu jadi tambah kencang gitu loh sob, seperti itu. Jadi ketika timing bel berputar, dia tidak lompat, lari atau copot, bahkan sobek. Nah kalau terjadi putus, sobek, itu mungkin pertama ada kesalahan pemasangan, kedua kualitas timing belnya kurang oke, seperti itu sob ya. Saya nggak menyarankan kalau ini beli KW. Jangankan ya KW, ori aja ada kejadian 10.000 atau 20.000 gitu putus sob.
jadi nggak nyampe 60.000. Ada kejadian seperti itu. Ya namanya juga karet ya sob ya, ada masanya. Mungkin terlalu lama disimpan atau terlalu lama nggak dipakai kemudian digunakan seperti itu sob, jadi gampang putus juga. So saran saya lebih baik mengganti timing bell, jangan sampai terlewat ya 60.000 km jarak tempuh timing bell. Terus ada yang tanya, kenapa kok nggak 80.000 atau 120.000? Sobat ingat nggak, ketika mengendarai mobil, nggak selamanya mobil itu terus jalan. Kadang-kadang ketika berhenti di pinggir jalan atau di minimarket, mobil terus menyala. Nah itu timing bell pun bekerja, sehingga mengurangi masa daya tahan timing bell seperti itu sob. Nah ini makanya saya buat 60.000 km sobat, bahkan 50.000 lah, lebih baik diganti. Ini posisi timing bell sudah pas, sudah sesuai. Ini urut-urutannya bisa diamati sobat, biar nggak keliru. Setelah ini cover depan dipasang dan cover atas dipasang. Oke sobat, semoga video ini bermanfaat dan bisa memberikan gambaran ke sobat semua cara memasang timing bell dan cara mengganti seal Bosch POM. Seperti itu sobat. So, jangan lupa subscribe, like, and share ya sobat ya. Jika ada masukan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Mungkin request video apa tentang seputaran Ford Everest, boleh, silakan tinggalkan di kolom komentar. Oke sobat, akhir kata, sehat selalu, menggunakan masker jika keluar rumah, jangan lupa touring, dan salam oli hitam and dadah, bye bye.